Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah ngaji online subuh Pusdai Jogja. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita lanjutkan untuk makhraj huruf kha. Di mana makhraj huruf kha? Di sini istilahnya adnal khalqi, tenggorokan bagian atas. Huruf kha, upayakan nafasnya mengalir, kemudian suaranya juga mengalir. Kha, ya, kha. Huruf kha, coba ya Mbak Faza, itu makhrajnya. Makhraj itu tempat keluarnya huruf ada di tenggorokan bagian atas. Jadi menjauh dari tenggorokan bawah, jadi di atas ini. Coba kha yang ada di rumah juga bersama-sama, 1, 2. Kha, lagi, kha, lagi, kha. Nah, rongga mulut juga terbuka. Kha, jangan mencucu khu. Nah, kalau mencucu jadinya khu, tapi kha terbuka. Ada berapa sifat huruf kha? Ada 5. Nah, yang pertama namanya hams. Ya, apa itu hams? Mengalirnya nafas. Kemudian sifat yang kedua ada rokhawah. Nah, kalau rokhawah itu yang mengalir suaranya. Kalau hams mengalirnya nafas, sehingga ketika mengucapkan huruf kha berarti dua-duanya mengalir. Kha, coba bersama. Kha, Khi, khi, khu, khu, bakh. bakh. Nah, kemudian yang ketiga ada sifat yang namanya isti'la. Isti'la itu terangkatnya pangkal Lidah. Jadi ketika kha, pangkal lidah kita terangkat. Kha, ya. Kemudian sifat yang keempat ada namanya ingfitah. Apa itu ingfitah? Ingfitah itu terbukanya rongga mulut. Nah, jangan mencucu. Dan yang kelima adalah ismat atau berat diucapkan. Nah, sekarang kita praktekkan ya. Kha, khi, khu, bakh. Coba 1, 2. Kha, khi, khu, bakh. 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 Nah, kha, khi, khu, bakh. Ulangi. Kha, khi, khu, bakh. Khu, khon, khoni, khokhna. Khu, khan, khani, khokhna. Minal mukhni. Minal mughni. Makhi, khon, khoni, kho. Makhi, khan, khani, kha. Nah, kita ulang bersama-sama. 1, 2. Kha, khi, khu, bakh. Khu, khan, khani, khokhna. Minal mukhni. Makhi, khon, khoni, kho. Makhi, nah ini huruf kha. Makhi, khon, khoni, kho. Kita praktekkan dalam sebuah ayat. Ada di surah Abasa ayat 33. Juz berapa? 30. 30. Fa idza ja'atis sakhah. Nah, di sini ada sifat kha yang mengalir. Nafas mengalir, suaranya juga mengalir. Fa idza ja'atis sakhah. Di sini sakhah. Ya. Sakhah. Jadi panjangnya ini 3 alif.
ketika setelah selesai panjang 3 alif, baru masuk kepada huruf kha-nya. Kemudian dialirkan suaranya. Fa'idza ja'atis sakhah. Khah-nya itu juga dibaca pendek. Jangan jangan tawalud, jangan diseret, jangan dibaca panjang. Kemudian huruf ta-nya ketika wakof berubah menjadi ha. Nah, tidak boleh dibaca sokhot. Nah, tak marbutohnya berubah menjadi apa, Mbak Faza? Ha. Ha. Nah. Kemudian yang kedua, surah Al-Adiyat. Ada di ayat 11, berarti ayat terakhir dari surah Az-Zalzalah. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. La kha. Nah, di sini huruf kha-nya inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Rohnya dibaca tipis. Nah, kenapa tipis? Nah, ada roh hidup yang didahului ya sukun, sebelumnya ada harokat kasroh. Jadi bir dibaca wakof. Nah, jadi tipis. Ayo kita baca bareng. 1, 2. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. 2. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Sini upayakan didengungkan yang lama. Inna. Ada hukum bacaan apa di sini? Gunna. Nah, kenapa nun bertasydid? Apa itu gunna? Nah, setiap huruf nun dan mim yang bertasydid. Nah, kemudian rabbahum bihim bi. Nah, kalau di sini hukum bacaannya apa? Ikhfa syafawi. Iya, ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu ba. Jadi ikhfa artinya samar, syafawi itu bibir. Nah, ketika bibir rapat membaca mim maka kemudian sambil didengungkan bi. Nah, boleh dirapatkan banget, boleh juga sedikit direnggangkan antara dua bibir. Ini yang disebut dengan ikhfa syafawi. Nah, ya. Kemudian rabbahum bihim ya. Nah, di sini ada berbeda cara membacanya. Him ya, ada bacaan apa di sini? Izhar syafawi. Izhar syafawi. Ya, mim sukun bertemu ya. Atau kaidahnya mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Nah, sama-sama syafawi tapi berbeda ya. Yang pertama tadi ikhfa samar, sementara himya adalah izhar ya. Artinya apa izhar? Jelas. Dipreteli satu-satu. Izhar jelas, syafawi bibir. Jadi ketika bibir bertemu, him ya itu tidak boleh mendengung. Maksudnya itu izhar syafawi. Yauma idzil la khabir. Nah, kalau yau ini ada hukum bacaan namanya lin atau madlin. Fathah diikuti waw sukun. Zillah. Kalau zillah ada bacaan apa? Idgham bila gunna. Kenapa? Iya, ada tanwin bertemu lah. Maka
membacanya jangan mendengung. Idgham artinya, idgham itu artinya masuk. Bila guna dengan tidak dengung. Jadi idgham bila guna masuk dengan tidak dengung. Gitu ya. Membacanya zilla khabir. Nah, kemudian bir. Di sini ada hukum bacaan mat arid lis sukun. Dan roknya dibaca tipis atau tarki. Baca sekali lagi. Surah Al-Adiyat ayat 11. 1, 2. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita lanjut di surah Al-Infitor, juz 30 juga, ayat 5. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya, wa akharat. Coba. Wa akharat. Nah, di sini ada huruf kha yang ditasydid. Wa akha. Coba bersama. Wa akha. Wa akha. Wa akha. Nah, ada sifat nafas dan suaranya yang mengalir. Wa akharat. Ayo. Wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. 1, 2. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Iya, alhamdulillah. Nah, di sini juga ada sifat tak. Tak ini punya sifat apa? Hamas, ya. Mat, alimat, nah. Jadi terdengar bunyi at. Summa. Coba kalau summa ada hukum bacaan apa? Idgham bi ghunna. Jangan ragu dengan mim tasydidnya di sini. Nah, ini mim bertasydid karena adanya dhammah bertemu dengan huruf mim. Jadi yang dibaca bukan mim tasydidnya, Mbak Faza, tetapi karena adanya dhammatain bertemu huruf mim. Maka disebut bacaan idgham bi ghunna. Nah, disebut idgham bi ghunna. Maka harus didengungkan yang lama. Dibaca apa? Dengung yang lama. Summa. Nah, dengungnya berapa lama? Misalnya ada pertanyaan begitu ya. Maka dengungnya di sini 2 alif atau 4 harokat. Summa. Coba Bapak Ibu jamaah semua kita praktekkan membaca summa. 1, 2. Summa. Ya, boleh sebenarnya antara 1,5 sampai 2 alif. Nah, boleh ya. Qaddamat wa akharat. Sama. Ada 3 hamas tak sukun. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Sekali lagi. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alhamdulillah. Nah, dan contoh yang terakhir di huruf kha ya, ada di surah Al-Muddathir, juz 29, ayat 37. Halaman 575. Liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Ayatnya ya sedang ya, tapi bisa jadi panjang karena ada mat wajibnya, ada dengung ikhwanya ya.
maka membutuhkan persiapan nafas yang panjang. Kita baca bersama. Liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Coba, liman sya'. Ada hukum bacaan apa, Bapak Ibu? Ikhfa hakiki. Nun sukun bertemu Shin. shin. Maka harus dibaca dengung yang Lama. lama plus sama. Namanya ikhfa. Tadi artinya apa ikhfa? Sama. Sama. Masya. Dengung lama sama. Sya'a. Nah, kalau ini namanya mat wajib muttasil. Panjang 2 alif atau 4 harokat. Minkum. Coba yang ini. Ada hukum bacaan apa? Ikhfa hakiki. Kenapa? Nun sukun bertemu kaf. Ya, harus dibaca dengung lama sama. Sama ya. Kum'a. Coba berlomba lagi. Kum'a. Ada bacaan idhar syafawi. Nah, kenapa idhar syafawi? Mim sukun bertemu hamzah. Ya, hamzah boleh. Ya, alif juga boleh. Bertemu hamzah. Bentuknya alif. Minkum a. Di sini tidak boleh mendengung. Ya, Bapak Ibu jamaah semuanya. Ayyataqaddama. Ayya. Coba ada bacaan apa? Ayya. Idgham bihunna. Ya, namanya idgham bihunna. Insyaallah ya. Kenapa idgham bihunna? Nun sukun bertemu ya. Ya, maka harus dibaca apa? Dengung. Dengung yang Lama. lama. Ayya. Nah, di sini ini antara 1,5 sampai 2. Ayya. Nah, boleh disempurnakan sampai 2 alif. Huruf idgham bihunna ada berapa? Idgham bihunna ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Nah, jadi idgham bihunna hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, waw. Disingkat apa? Yanmu. Ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Akhkhar. Nah, di sini ada kha yang bertasydid sama dengan ayat atasnya. Akhkhar. Ro-nya dibaca tebal atau tafkhim. Kenapa dibaca tebal? Ada ro hidup didahului harokat fathah. Ro hidup didahului harokat fathah dibaca waqaf. Aw yata'akhkhar. Coba bersama. Aw yata'akhkhar. Akhkhar. Akhkhar. Nah, jadi kho-nya mengalir nafas, mengalir juga suaranya. Sekarang kita baca dari atas sendiri sampai bawah. 1, 2. Fa'idza ja'atis sakhah. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita tambahkan satu lagi. Makhraj setelah huruf kha ada huruf apa? Huruf dal. Di mana makhraj huruf dal? Ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Coba da. Ikuti. Da. Nah, ini ujung lidahnya, Bapak Ibu, jamaah semuanya, bertemu pangkal. Yang warna biru di gambar ini, silahkan diperhatikan.
bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi itu yang nempel dengan gusi, itu pangkalnya. Da, da, bukan nempel di ujung. Kalau menempel di ujung gigi, nanti bunyinya za. Ya. Kalau da, nempel di pangkal gigi seri atas. Nah, jangan nempel ke langit-langit atau ke belakangnya. Kalau nempel ke belakangnya lagi, maka bunyinya akan berubah menjadi da. Nah, ya. Kalau ujung lidah nempelnya lebih ke belakang lagi daripada pangkal lidah, agak ke tengah atau ke langit-langit bagian tengah, maka bunyinya akan berubah menjadi apa? Da, da. Jadi menjadi dada. Kalau ini bukan da ya, tapi da. Da. Nah, hati-hati. Harus berbeda antara da dengan da. Bukan da ini, tapi da. Ya, sifat dal yang pertama. Jahr artinya tertahannya nafas. Sehingga membaca da tidak boleh ada nafas yang mengalir. Kemudian sifat yang kedua yaitu syiddah. Namanya apa? Syiddah. Apa itu syiddah? Tertahannya suara. Da, ti, tu, bad. Coba. Tadi tu bad. Nah, ini sifat jahr dan syiddah. Kemudian ada sifat yang ketiga, namanya istifal. Apa itu istifal? Turunnya pangkal lidah. Jadi pangkal lidah sudah sesuai dengan posisi yang seperti biasa, tidak diangkat. Yang keempat ada infitah, terbuka. Nah, kalau ini sama ya, hampir setiap huruf itu memiliki sifat infitah atau terbuka. Nah, da, rongga mulutnya terbuka, jangan ditahan begini, te. Nah, tapi sempurna terdengar bunyi a atau vokal a, da. Dan yang kelima adalah ismat, berat diucapkan. Dan yang keenam adalah kolkolah. Nah, apa itu kolkolah? Memantul. Bapak Ibu jamaah semuanya, kita praktekkan di makhraj huruf dal. Da, ti, tu, bad. Nah, ketika di akhir kata, maka dipantulkan dengan kuat. Kami contohkan kembali. Dadi du bad. 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 Nah, dalnya dipantulkan dengan kuat. Tutan, tani, tadna. Tutan, tani, tadna. Nah, di sini ketika nun sukun bertemu dal, di sini ada hukum bacaan apa? Dan da. Nun sukun bertemu huruf 15. Ikhfa hakiki. Nah, ikhfa hakiki. Huruf dal ini adalah salah satu huruf ikhfa hakiki. Maka mendengungnya begini. Dan da. Coba bersama. Dan da. Nah, dengung yang lama. Antara 1,5 sampai 2 alif. Dani, dadana. Nah, ketika dal sukunnya ini di tengah kalimat, maka dipantulkan dengan tidak terlalu kuat. Berbeda ketika berhenti di akhir kalimat. Ya. Maka menjadi dani, dadana. Kalau di akhir kalimat dipantulkan kuat. Di, du, bad. Nah, kuat pantulannya. Minal mudani matitan tanita. Yuk bersama-sama Bapak Ibu jamaah semuanya. 1, 2. Dadi du bad. Tu dan dani dadana. Minal mudani madidan danida. 2. Dadi du bad. Tu dan
Kemudian coba kita masukkan atau praktekkan dalam ayat ya. Silakan dibuka surah Al-Humazah. Nah, di juz berapa? 30. 30 juga. Nah, ada di surah Al-Humazah ayat terakhir atau ayat 9. Fi amatim timmu ti. Jangan ragu, fi amadim bukan dim, tapi ti. Ti bukan di. Kalau di, ini sudah berbeda makhrajnya. Fi amadim mumaddadah. Coba bersama. 1, 2. Fi amadim mumaddadah. Iya. Kemudian yang kedua ada di surah Al-Qalam ayat 9. Juz 29. ya. Wattu lau tudahinu fayudahinun. Coba baca bersama. Wattu lau tudahinu fayudahinun. Nah, ini contoh bacaan tawalud, Mbak Faza. Nunya panjang atau pendek? Pendek. Pendek. Maka kalau pendek tidak boleh dibaca Panjang. tidak boleh dibaca panjang. Kalau dibaca panjang namanya tawalud. Apa itu tawalud? Menyeret bacaan. Coba perhatikan ya. Wattu lau tudahinu fayudahinun. Terkadang tanpa kita sadari membaca nu ya dibaca panjang. Mestinya dibaca apa Mbak Faza? Pendek. Nah, waddu. Tapi tu ti tu wattu lau tudahinu fayudahinun. Kemudian ada yang berikutnya di surah Al-Infitor. Ayat berapa? 17. Wa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian ada di surah Al-Ma'arij. Nah, surah Al-Ma'arij ya, ayat 26. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Nah, di sini ada huruf dal, soddi, mitti. Jangan ragu, soddi, middi. Bukan di, tapi ti. Dan yang terakhir di surah Qaf. Ya, surah Qaf ayat 29. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzalamil lil abid. Panjang. Caranya membacanya boleh dibagi dua. Di mana berhenti yang pertama? Yang pertama boleh berhenti di wa ma ana. Misal kita wakaf di ana. Di sini berarti kan terpaksa wakafnya. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana. Nah, nanya dibaca panjang 1 alif. Wa ma ana. Ketika wakaf dibaca panjang. Kemudian ketika wasol dibaca pendek. Wa ma ana bidzalamil lil abid. Saya bacakan sekali lagi. Fokus, coba membaca tulisannya. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana. Kemudian ibtidaknya wa ma ana bidzalamil lil abid.
hamid. Baik, kita lanjutkan dari, kita baca dulu bersama ya. Ma yubaddalu. 1, 2. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Iya, alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu jamaah semuanya, kita telah menyelesaikan makharijul huruf di 2 huruf ya, yaitu huruf kha dan juga huruf dal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.